Halo teman-teman, kembali lagi di Cerita Anak Teknik bersama saya, Edbert. Pada hari ini saya akan melanjutkan cerita mengenai struktur beton bertulang. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Pada hari ini kita akan belajar mengenai kemampuan layanan struktur beton. Kita masuk ke teori dasar, yaitu kondisi batas pada struktur beton bertulang. Kondisi batas dapat dibagi menjadi yang pertama, kondisi batas ultimate, di mana kondisi ini lebih mempertimbangkan keruntuhan sebagian atau seluruh komponen struktur. Yang kedua adalah kondisi batas layanan, di mana kondisi ini lebih mempertimbangkan pemanfaatan fungsi struktur. Nah, kondisi batas layanan ini dibagi menjadi yang pertama, defleksi yang berlebihan pada kondisi normal, di mana hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan elemen non-struktural dan tidak berfungsinya sistem mekanikal elektrikal bangunan. Yang kedua adalah lebar retak yang berlebih, di mana hal ini dapat menyebabkan timbulnya korosi pada tulangan dan degradasi kinerja beton. Kemudian yang ketiga adalah getaran yang berlebihan yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna bangunan. Kita akan pelajari analisis elastik penampang beton. Pada kondisi beban layan, perilaku tegangan-regangan pada zona tekan penampang dan pada tulangan baja masih bersifat linear, sehingga perhitungan linear elastik dapat digunakan untuk memperkirakan tegangan pada beton dan tulangan baja dengan cukup akurat. Perhitungan elastik tersebut diperlukan untuk yang pertama, penentuan kekakuan EI penampang pada kondisi layan, sehingga defleksi balok dapat dihitung. Yang kedua adalah penentuan tegangan pada tulangan baja, sehingga lebar retak dapat diperkirakan. Kemudian kita masuk ke modulus elastisitas dan rasio modular. Berdasarkan SNI beton, untuk nilai berat jenis beton WC di antara 1400 dan 2560 kg per meter kubik, modulus elastisitas beton dihitung sebagai berikut. Untuk beton normal, modulus elastisitas beton dapat dihitung dengan rumus yang lebih sederhana sebagai berikut. Modulus elastisitas tulangan non-prategang ES biasanya diambil sebesar 200.000 MPa. Perbandingan antara modulus elastisitas tulangan baja dan beton, yaitu ES per EC, disebut rasio modular N, di mana N memiliki nilai antara 6,6 hingga 9,3. Kita masuk ke transformasi penampang. Pada kondisi layan, balok dapat dianggap berperilaku elastik. Asumsi dasar dalam perilaku lentur elastik adalah regangan terdistribusi secara linear sepanjang tinggi penampang, dan tegangan dapat dihitung dari regangan di mana sigma sama dengan E dikali epsilon. Jika penampang yang terbuat dari bahan yang berbeda dibebani, perbedaan harga E dapat menyebabkan perbedaan distribusi tegangan, karena material yang lebih kaku akan menerima tegangan yang lebih besar untuk kondisi regangan yang sama. Oleh karena itu, untuk mempermudah analisis elastik pada beton bertulang, penampang dapat ditransformasikan menjadi penampang baja semua atau beton semua dengan memanfaatkan rasio modular N. Pada umumnya, kita akan mentransformasikan penampang menjadi beton semua. Kita masuk ke transformasi penampang yang belum retak dibandingkan yang sudah retak. Dapat kita lihat pada gambar berikut, ketika penampang belum retak, ada kontribusi beton pada bagian tarik, sehingga baja dikalikan dengan faktor N-1. Sedangkan ketika penampang sudah retak, baja dikalikan dengan faktor N. Kemudian kita masuk ke lendutan elastik atau delta instantaneous.
Lendutan elastik atau seketika atau instantaneous adalah lendutan yang langsung terjadi saat beban bekerja. Lendutan ini terjadi akibat beban mati, beban hidup, dan lain-lain. Berdasarkan SNI beton, nilai momen inersia efektif dapat dihitung dengan rumus di bawah ini, kecuali bila didapatkan melalui analisis yang lebih rinci dan teliti. Di mana berikut adalah penjelasan dari variabel-variabel yang dipakai. Kemudian kita masuk ke momen retak dan tegangan retak. Momen yang menyebabkan keretakan pada penampang, disebut MCR, dihitung sebagai berikut. Untuk beton normal, tegangan retak FR dihitung sebagai berikut. Kita masuk ke perilaku defleksi balok beton lentur. Berdasarkan SNI beton, perilaku defleksi balok dan pelat satu arah diatur sebagai berikut. Untuk pelat satu arah dan balok penerus, IE dapat diambil dari rata-rata nilai IE untuk penampang momen negatif dan positif kritikal. Untuk pelat satu arah dan balok prismatik, IE dapat diambil dari nilai IE di tengah bentang untuk bentang sederhana dan menerus, dan di daerah tumpuan untuk balok cantilever. Kita akan pelajari cara penggunaan inersia efektif IE. Inersia efektif IE dipakai sesuai riwayat pembebanan yang dilakukan. Ketika akan menghitung lendutan elastik untuk beban mati, maka digunakan inersia efektif IE yang dihitung dengan MA akibat dead load saja atau beban mati saja. Ketika akan menghitung lendutan elastik untuk beban mati dan beban hidup, DL plus LL, maka digunakan inersia efektif IE yang dihitung dengan MA akibat DL plus LL. Kemudian lendutan elastik akibat LL saja dapat dihitung sebagai berikut. Kemudian kita akan pelajari lendutan akibat beban tetap atau sustain. Berdasarkan SNI beton, kecuali diperoleh dari perhitungan lebih rinci, tambahan lendutan jangka panjang akibat susut dan rangkak untuk komponen lentur dapat dihitung sebagai perkalian lendutan seketika yang disebabkan oleh beban tetap dengan faktor lambda delta. Lambda delta sama dengan C per 1 tambah 50 rho aksen. Nah, ini adalah penjelasan dari rumus di atas. Kemudian kita masuk ke faktor pengaruh waktu untuk beban tetap. Berdasarkan SNI beton, faktor jangka panjang untuk beban tetap adalah sebagai berikut. Untuk lendutan total, struktur pada umumnya mengalami beban mati dan beban hidup. Lendutan total dapat dihitung sebagai berikut. Dead load dan live load dapat memiliki faktor C yang berbeda untuk perhitungan delta jangka panjang. Kita masuk ke lendutan izin maksimum. Berdasarkan SNI beton, lendutan maksimum diatur sebagai berikut. Ada beberapa alasan untuk membatasi lendutan. Yang pertama, penampakan visual yang tidak nyaman dan mengganggu. Yang kedua, dapat menyebabkan kerusakan pada elemen non-struktural. Yang ketiga adalah mengganggu kinerja peralatan yang sensitif. Yang keempat adalah memicu kerusakan elemen struktural. Untuk perhitungan lebar retak, kita menggunakan persamaan Jergely-Lutz dari buku McGregor dan White sebagai berikut. Kemudian untuk lebar retak maksimum diatur pada SNI beton 2002 sebagai berikut.
Alasan perlu diperhatikannya lebar retak adalah sebagai berikut. Yang pertama, visualisasi yang tidak menarik dan mengganggu. Yang kedua adalah dapat menyebabkan kebocoran. Dan yang terakhir adalah korosi pada tulangan baja. Untuk pengontrolan lebar retak diatur dalam SNI beton, di mana spasi tulangan dengan lekatan yang paling dekat dengan serat tertarik pada tulangan non-prategang tidak boleh melebihi kedua batasan berikut. Kita masuk ke contoh soal rendutan pada balok beton bertulang. Nah, kita akan bantu Bert menghitung presentasi beban hidup live load yang termasuk pada beban tetap atau sustain pada balok beton berikut apabila dari pengukuran diperoleh rendutan total pada tahun ke-10 adalah 15,5 mm. Langkah-langkah perhitungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan analisis penampang gross tanpa memperhitungkan tulangan. Letak garis netral penampang dihitung dari tepi bawah beton sebagai berikut. Kemudian, pembagian daerah untuk perhitungan luas dan momen inersia dipakai sebagai berikut. Untuk bagian web kita ambil sebagai daerah pertama, dan untuk bagian flange kita ambil sebagai daerah kedua. Momen inersia gross dihitung sebagai berikut, di mana inersia untuk persegi panjang adalah 1/12 B dikali H pangkat 3, sehingga diperoleh momen inersia gross penampang sebesar 1,69 kali 10 pangkat 10 mm pangkat 4. Kemudian langkah kedua adalah menentukan momen crack MCR dan mengecek apakah beton retak. Kita peroleh FR, kemudian kita peroleh MCR, kemudian kita mencari momen layan. Nah, perlu diperhatikan momen layan ini tidak menggunakan faktor beban seperti yang biasa kita gunakan pada kondisi ultimate. Di sini dead load, SDL, dan juga live load dihitung dengan faktor 1. Sehingga diperoleh momen layan yang terjadi sebesar 256,8 kN. Sehingga karena momen layan yang terjadi lebih besar dari momen crack, maka beton retak. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan momen inersia crack ICR. Pertama, diasumsikan sumbu netral berada di bawah flange beton, sehingga C lebih besar dari 120 mm. Luas tulangan ditransformasikan sehingga A transformasi baja sama dengan N dikali AS sama dengan 37.241,8 mm persegi. Kemudian kita melakukan perhitungan sigma A dikali Y sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan berikut. Kita selesaikan untuk mencari akar-akarnya, diperoleh C sama dengan 148,93 mm, di mana asumsi sumbu netral berada di bawah flange benar. Setelah nilai C diperoleh, dapat dihitung momen inersia penampang saat terjadi retak sebagai berikut. Yang keempat adalah menentukan momen inersia efektif IE ketika dead load dan superimposed dead load terjadi. Diasumsikan DL dan SDL terjadi secara bersamaan. Momen inersia penampang dapat dihitung sebagai berikut, di mana karena IE yang diperoleh lebih kecil dari I gross, digunakan IE yang baru saja dihitung. Kemudian yang kelima adalah menentukan momen inersia efektif IE
ketika DL, SDL, dan LL terjadi. Momen inersia penampang dapat dihitung sebagai berikut. Dan karena IE yang dihitung juga lebih kecil daripada I gross, maka IE ini dapat digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Kita masuk ke langkah ke-6, yaitu menentukan lendutan seketika. Lendutan seketika pada balok dengan perletakan sederhana dihitung sebagai berikut. Delta sama dengan 5/384 kali QL pangkat 4 per EI. Di mana delta seketika akibat DL dan SDL sebesar 2,6 mm, delta akibat DL plus SDL plus LL seketika sebesar 7,61 mm, sehingga diperoleh delta LL seketika sebesar 4,97 mm. Kemudian untuk langkah ke-7 adalah menentukan lendutan jangka panjang akibat DL dan SDL. Faktor refleksi jangka panjang lambda dihitung sebagai berikut, dengan C sama dengan 2 untuk pembebanan 5 tahun atau lebih, di mana lambda diperoleh sama dengan 2. Kemudian lendutan jangka panjang akibat dead load dan superimpose dead load dihitung sebagai berikut. Diperoleh nilai 5,28 mm. Kemudian langkah ke-8 adalah menentukan persentase beban hidup atau LL yang tetap atau sustain. Menggunakan rumus lendutan total, dapat dihitung persentase LL yang sustain sebagai berikut. Kemudian kita misalkan X adalah persentase LL yang sustain, sehingga dapat diperoleh rumus berikut. Kita masukkan angka-angkanya, kemudian kita peroleh X sama dengan 0,263 sama dengan 26,3%, yaitu persentase LL yang sustain. Kemudian kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu contoh soal perhitungan lebar retak. Kita mau bantu BERT mengecek lebar retak yang terjadi pada struktur dan pembebanan yang sama pada balok beton di soal sebelumnya, bila diketahui cover beton bersih 40 mm dan balok termasuk unsur eksterior. Kemudian langkah-langkah perhitungan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung tegangan akibat beban layan pada baja tulangan Fs. Kita peroleh Fs adalah 99,19 MPa. Kemudian yang kedua adalah menghitung lebar retak pada beton dan mengecek lebar retak beton, di mana hal tersebut dapat dihitung dengan rumus yang tertulis sebelumnya. Kemudian diperoleh omega sama dengan 0,21 mm, di mana omega tersebut lebih kecil dari 0,3 mm, sehingga balok memenuhi syarat tetap sebagai unsur eksterior. Sekian cerita saya pada hari ini. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan like dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.